Keanekaragaman hayati biodiversitas di negara tropis Indonesia seiring waktu berjalan akan memunculkan kekhawatiran, khususnya para peneliti, terhadap beberapa spesies hayati punah sebelum dikenali. Lamanya proses identifikasi membuat spesies flora dan fauna tertentu mati sebelum terekam database-nya. Informasi biodiversitas flora dan fauna sangat diperlukan untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan, memberikan informasi kekayaan hayati dan potensinya di negeri ini. Pendekatan molekuler, marka molekuler spesifik spesies, dan DNA barcode akan memberikan alternatif cepat dan tepat mengungkap spesies hewan lokal Indonesia. Penentuan nama spesies secara tepat akan membuka peluang jangka panjang penerapan konservasi in situ maupun ex situ fauna lokal Indonesia. DNA barcode menjadi pusat perhatian taksonom dunia karena memiliki dua tujuan, yaitu untuk identifikasi molekuler yang sudah terdeskripsikan maupun spesies yang belum terdeskripsikan. Dokumen audiovisual ini akan menyuguhkan tentang hal penting terkait DNA barcode dan tahapan analisis genetik DNA barcoding udang. Krustasea adalah hewan yang berbuku-buku. Anggota dari krustasea yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah udang, kepiting, lobster. Itu yang paling mudah lah yang kita kenal. Rata-rata ya ada yang bersifat ekonomis penting, tapi ada juga yang penting dalam arti untuk ilmu pengetahuan. Disebut udang air tawar adalah semua udang yang hidup di air tawar, tapi tidak menutup kemungkinan sampai ke air payau, tapi tidak laut. Itulah yang kita pahami sebagai udang air tawar. Nah, memang ada udang air tawar yang hidupnya hanya ada di air tawar saja, artinya dia memijah anaknya larva, ya, jadi larva udang muda sampai udang dewasa hidupnya 100% di air tawar. Nah, ada juga udang air tawar induknya ada di air tawar, tetapi larva harus memijah di air payau, bahkan ada yang di laut terbuka. Jadi yang harus asin benar airnya. Tapi dengan berkembangnya larva, ganti-ganti stadia, pelan-pelan masuk ke dalam air tawar. Jadi dia berenang, menentang arus sungai itu masuk ke air tawar. Nah, air tawar sini juga macam-macam, Pak. Ada yang memang air tawar yang kita tahu biasalah sungai, tapi ada juga air tawar itu air yang hitam yang sifatnya asam. Nah, itu banyak di Sumatera, pantai timur Sumatera, ada juga di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sedikit di timur, tengah cukup banyak. Nah, itu airnya sudah warnanya seperti teh atau Coca-Cola. Ya, memang agak jarang tapi khas gitu, itu udang air tawar. DNA barcoding itu sendiri tujuannya untuk membarcode ataupun mengidentifikasi spesimen ataupun jenis spesies. Kita bisa melihat keanekaragaman dari spesies tersebut. Misal untuk tujuan aquaculture juga bisa kita, jadi penentuan stok, brood stock dari aquaculture misalnya jenis udang itu bisa ditentukan berdasarkan keanekaragaman genetiknya yang tinggi. Semakin tinggi keanekaragaman genetiknya, biasanya mereka memiliki ketahanan terhadap penyakit di alam juga semakin tinggi. Jadi ketika kita menemukan tempat yang bisa kita jadikan sebagai sumber stok ataupun sumber bibit dari udang, itu kita bisa ambil dari tempat tertentu yang memiliki keanekaragaman tinggi tersebut. Di Indonesia kita bagi zona hewannya itu ada 3.
ada paparan Sunda, daerah Woles, dan daerah Sahul. Nah, paparan Sunda itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, tentu dalam hal ini Borneo lah pulaunya ya. Nah, kalau Woles itu Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Lombok, Sumbawa. Itu daerah Woles. Nanti kemudian daerah Sahul itu di daerah timur, itu dari Maluku, seluruh Maluku ya, dari Maluku Utara sampai ke Tanimbar, Kei Tanimbar, Aru, itu timur. Dan memang hewan-hewan, artinya udang air tawarnya memang khas ya, yang ada di paparan Sunda, artinya di bagian barat Indonesia, itu belum tentu kita temukan di daerah Sulawesi, yang di daerah Woles itu. Nah, di daerah Woles itu banyak sekali udang-udang kecil, itu yang memang hanya ada di situ saja. Hanya ada di Sulawesi, bahkan hanya ada di danau-danau tertentu. Nah, yang hidup di danau-danau tertentu, kenapa bisa begitu? Karena danau-danau ini kita kategorikan sebagai danau purba, atau dalam bahasa Inggrisnya ancient lakes, yang usianya minimal 1 juta tahun. Jadi di dalamnya itu sudah isinya semua hewan air ataupun tanaman airnya rata-rata endemik. Endemik artinya hanya ada di situ saja, tidak ditemukan di tempat lain. Kalau itu yang udang air tawar. Nah, kalau Sahul itu yang timur itu penyebarannya cukup luas. Itu bisa sampai dia ke Filipina, bahkan sampai Taiwan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena pengaruh arus laut. Larvanya terbawa oleh arus laut. Nah, sedangkan udang yang khas air tawar tadi, kan dia tidak bisa mentoleransi garam sedikit pun. Nah, dia ya sudah terkurung di tempat itu aja. Kalau kena sedikit air asin, dia pasti akan mati. Selnya akan pecah gitu. Karena ini sudah fisiologi, memerlukan fisiologi tubuh tertentu untuk bisa adaptasi di air yang berkadar garam. Begitu sampel datang dari lapangan, kita proses identifikasi sampel di laboratorium Krustase dan pendokumentasian foto spesimen. Kemudian kita mengambil data jaringan, ataupun memotong atau mencuplik jaringannya, kemudian disimpan ke dalam alkohol 96%, kemudian diproses, dibawa ke laboratorium genetik untuk diekstraksi. Di proses ekstraksi ini sudah mulai salah satu proses DNA barcode. Yang pertama yaitu ekstraksi, yang kedua itu proses PCR ataupun penempelan marker DNA, misal dengan menggunakan CO1 di proses PCR untuk mendapatkan gen yang kita target. Barcode itu kan sama seperti kita kalau belanja di supermarket kan ada barcode-nya. Kita ingin memberi label kepada udang-udang ini, barcode berdasarkan molekuler. Oleh sebab itu kan kalau kita dengan mata telanjang begini lihat mikroskop pun bisa saja kita anggap ini satu jenis ya. Tetapi setelah dengan adanya DNA molekuler ternyata itu beda. Misalnya terjadi ada pecah jadi 4 spesies atau 4 jenis. Nah, tentunya masing-masing harus diberi barcode. Itu kan penanda.
terakhir ada proses elektroforesis menggunakan gel agaros dengan konsentrasi 2%. Kemudian setelah itu kita biasanya mengirimkan hasil produk PCR yang terbaik itu ke perusahaan jasa sequencing. Perusahaan yang membuka jasa untuk membaca hasil produk PCR. Kalau yang saya dulu itu memang ada molekuler berdasarkan spesies grup. Itu lebih dari 10 spesies grup sih, saya terus terang tidak hafal ya. Itu menggunakan jenisnya aja ada 5. Apakah itu termasuk barcode? Saya kira bisa dikonfirmasi dengan Mbak Rena. Di udang sendiri itu jenisnya itu sangat banyak. Di udang air tawar itu ada 2 genus yang paling besar, yaitu pertama Macrobrachium tadi itu sekitar 309 spesies, kemudian ada udang Caridina juga itu sekitar 409 spesies. Kemudian juga ada udang laut yang ada di biasanya di muara-muara sungai ataupun di mangrove itu juga ratusan spesies juga. Nah, masing-masing spesies itu terkadang memiliki spesifik daerah gennya juga. Jadi mereka membutuhkan marker ataupun primer gen CO1 yang berbeda, bukan menggunakan primer CO1 yang universal. Yang terakhir ini itu lebih ditekankan kepada udang-udang yang punya potensi ekonomi. Bibitnya itu kita sudah dapatkan dari Lampung, Kalimantan Barat, dari kota Sintangnya sendiri, kemudian Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa saya pilih udang Sintangen? Karena hidupnya 100% di air tawar. Jadi tidak perlu bingung seperti udang galah kan budidayanya kalau sudah telurnya kita harus bikin air asin dulu. Nanti untuk pindah stadia airnya harus dibikin tawar. Jadi kita ganti-ganti terus dan kita perlu tahu. Kalau udang Sintangen kan 100% air tawar nggak usah mikir-mikir lagi kita. Nah kemudian dikawin-kawinkan oleh mereka dari misalnya bibit yang dari Lampung dengan Jawa Barat atau dengan Jawa Tengah untuk didapatkan mana sih yang bagus, yang unggul, ketahanan hidupnya tinggi, lumayan anaknya agak banyak, pertumbuhannya cepat kan itu bisa dipakai untuk budidaya. Memang tujuannya bukan untuk yang ke atas ya. Jadi udang-udang kecil itu lebih untuk masyarakat umum gitu, menengah ke bawah lah. Saya pernah coba makan, waktu itu baru pertama kali saya makan udang yang saya teliti, enak juga, manis gitu.